Audio Jungle. Audio Jungle. Supirnya, ya, 4 orang kamu berarti ikut ke polsek. Konflik lahan yang terjadi di Desa Mudo, Muara Papali, Tanjung Jabung Barat, tepatnya di kilometer 73, seluas 18 hektar, masih berlanjut dan berbuntut panjang. Edri Andriadi yang merasa lahannya dikuasai oleh keluarga Himpal Siagian memberikan kuasa kepada Mike Siregar untuk menyelesaikan persoalan lahan yang diklaim miliknya dan dikuasai oleh orang lain. Soalan sengketa lahan atau penguasaan dan memanfaatkan sepihak lahan milik klien kami, kata Marina Siregar, seluas 18 hektar yang terletak di Jalan Lintas Timur kilometer 73, Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saat ini patut diduga dikuasai dan diambil manfaatnya oleh sekelompok orang tanpa izin klien kami, kata Mike. Mike Siregar juga mengatakan bahwa dia sudah melayangkan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat untuk klarifikasi dan pembukaan warka atas seluruh alas hak yang tercatat di atas lahan seluas 80 hektar, katanya. Di tempat terpisah, kuasa hukum Himpal Siagian yang dianggap telah menyerobot atau mengambil hak sepihak dari Edi Andriadi CS mengatakan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup kuat dalam kepemilikan tanah tersebut. Kami tidak merampas tanah, katanya, karena kami sudah menduduki tanah itu dari tahun 93 dan itu kami tanam sendiri, kata Siagian. Dan saat ini kami juga sudah mempersiapkan data-data yang akurat untuk memberikan klarifikasi terhadap orang-orang yang merasa hak-haknya diambil, katanya. Ya, silakan saja untuk mengklaim itu milik mereka, tapi kita harus punya dasar hukum yang kuat dan kita adu bukti siapa yang mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut, kata Siagian. Dan kami sudah punya sertifikat dalam kepemilikan lahan tersebut. Kami dari tahun 93, katanya, menguasai lahan itu dan tidak ada yang mengganggunya selama ini, kata Siagian. Ini terkait dengan kisru konflik lahan di kilometer 73 Tanjung Jabung Barat. Ya. Persoalan seperti apa tuh, Bang? Letak tanah itu berada di RT 11 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Muara Papali, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kisru di sana tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah penguasaan kami yang mau dikuasai oleh Samuji Hasan. Nah, Samuji Hasan masuk pada tanggal 20 Agustus tahun 2021, tepatnya pada hari Jumat itu, tanpa izin RT, izin kami pemilik tanah, langsung mendirikan pondok. Kami di situ sudah menguasai tanah dengan kelompok tani kami sejak tahun 90 berdasarkan SK Gubernur. Nah, untuk peta BKKBN, peta Kaudi Tunggalulu itu sudah pernah dibuktikan di persidangan perkara perdata nomor 16 tahun 2019, perkara perdata nomor 9 tahun 2020. Nah, kami pun di sana ada juga membeli tanah selebar 336 meter di lebar di pinggir jalan lintas timur, panjangnya ke belakang 600 meter. Nah, dibeli oleh orang tua saya. Nah, tanah ini dibagi 3, Pak Syadanur, Pak Himpal Siagian dengan Pak Almarhum Helbar. Itulah yang ada di sana. Tanah yang di sana sudah disertifikatkan semua. Di belakang tanah itu 336 meter ke belakang, terus dibuka lebar dengan surat BKKBN dengan SK Gubernurnya sudah tahun 90 dibuka.
dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jambi tahun 93, dibentuk kelompok tani tahun 95, dibuat peta situasi pembagian tanah BKKBN, sehingga tidak ada antara pemilik kapling, tidak ada terjadi konflik, tidak terjadi saling mengambil tanah. Nah, kemudian di sana sudah ada koordinatnya semua. Nah, waktu dibuat SK Gubernur pun sudah ada berita acara, sudah diverifikasi tanahnya. Kalaupun ada surat-surat yang lain sebelum SK Gubernur, itu sudah diteliti ulang, ditelaah oleh pihak BPN. Jadi yang bertanggung jawab di sini adalah pihak BPN, karena kita di sini berdasarkan SK Gubernur, gitu Pak. Jadi mereka masuk tanggal 20 Agustus tahun 2021, masuk ke dalam. Malam itu mereka minta kunci supaya dibukakan portal kita, memohon. Itu namanya Pak Ansel Eka Gultom dengan Pak Hairil Amri Prastio, minta tolong supaya numpang jalan keluar masuk. Saya bilang tidak bisa, karena ini bukan jalan umum. Jalan ini adalah jalan kelompok tani kami. Di luar jalan kelompok tani kami ini tidak bisa orang masuk. Oh, kami punya sertifikat. Sertifikat Bapak di sana dasarnya dari mana? Disebutkanlah dari surat Adnan Ma'ruf yang disebutkannya adalah Pesira tahun 79. Nah, di situ pada intinya menyebutkan bukti kepemilikan tanah. Surat Pesira ini adalah surat sebagai bukti kepemilikan tanah. Makanya perlu dicek legalitasnya, sejauh mana Pesira bisa menerbitkan surat bukti kepemilikan tanah. Yang kedua lagi, mereka tunjukkan yang menjadi bukti juga di perkara perdata nomor 9 tahun 2020. Itu surat keputusan Camat Tunggal Hulu membagikan pola pembagian tanah. Nah, untuk posisi camat itu adalah jabatan karir, tidak bisa membuat surat keputusan apalagi membagi-bagi tanah. Jadi legalitas mereka, asal usul mereka untuk mempunyai tanah di sana pun patut dipertanyakan, karena mereka bukan menggunakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tetapi surat pernyataan kepemilikan tanah. Itu tidak diatur dalam PP 24 tahun 97. Banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan di sini. Terakhir setelah mereka menduduki di sana tanggal 20 Agustus, tanggal 6 September kita melaporkan mereka melakukan pencurian. Di dalam pencurian ini Pak Yono yang punya mobil 300 yang BH 9091 AJ atau 9019 AJ itu keluar masuk mengangkut buah. Kita sudah dokumentasikan, kita laporkan ke pihak Polsek Merlung. Melalui penyidiknya kita minta hukum ditegakkan, karena kita sudah punya sertifikat. Sertifikat kita bawa, kita berikan, termasuk putusan pengadilan kita sudah serahkan kepada Kanit Reskrimnya Pak Doli Siregar. Nah, tanggal 7-nya kita juga dilaporkan oleh Mike Mariana Siregar yang mengaku sebagai pengacara dari Samuji Hasan. Samuji Hasan itu membeli dari Edi Andriadi tahun 2018, tepatnya di bulan September 2018. Nah, dia mengakui kepada Mike Mariana Siregar, dan Mike Mariana Siregar memberikan keterangan kepada penyidik bahwa yang mengarah suruh panen itu tenaga saya yang panen, itu Karyadi, Nurdin dan lain-lain itu. Saya yang menyuruhnya memanen sawit yang ditanam oleh Samuji Hasan. Saya minta penyidik untuk segera memeriksa, memanggil saksi-saksi yang ada, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat untuk meminta supaya dilakukan cek lokasi, mana yang tanah kami, mana yang tanah dia, supaya semuanya clean and clear. Nah, di sertifikat kami semua sudah ada parit, sudah ada batas-batas permanen. Batas permanen ini kami buat supaya tidak dirubah-rubah lagi. Kita buatkan semua batas-batas kita dengan parit gajah. Jadi kita tidak perlu lagi repot untuk membuktikannya. Seperti waktu perkara perdata nomor 9 tahun 2020, kita ada pemeriksaan setempat. Di situ dijelaskan Edi Andriadi sebagai penggugat yang menjual tanahnya ke Samuji Hasan. Ditanyakan oleh majelis hakim, siapa yang menanam pohon sawit ini? Dijawab oleh Andriadi tidak tahu. Jadi kalau menyangkut penguasaan fisik secara terus-menerus sampai kepada Samuji yang mengakui dia yang menanam sawit, itu bisa kita patahkan
kejanggalan-kejanggalannya kita bisa buktikan. Karena apa? Karena kita memiliki bukti-bukti video dan rekaman semua waktu sidang lapangan. Jadi kita juga minta supaya proses ini tidak lagi mengganggu, menyibukkan kepolisian. Kalau betul dia sebagai pelapor melaporkan saya mencuri pohon atau buah kelapa sawitnya, ya tolonglah dia segera memberikan kesaksian dengan tidak mempersulit polisi dalam penyelidikan dan penyidikan. Bekerja samalah agar kalau dia merasa sebagai pihak yang dirugikan, sawitnya dipanen, lahannya dikuasain, supaya terang benderang, mari kita undang BPN. Kalau untuk kami sudah membuat batas parit gajah kami batas permanen, sehingga tidak menyulitkan BPN. Apalagi BPN sudah di sana sudah membuat plotting melalui sub dari seksi infrastruktur pertanahannya. Inilah yang dibuat kemarin, hasilnya seperti ini. Jadi ini yang di pinggir lintas timur, ini kita yang punya sertifikat mulai dari Pak Himpal Siagian, Dina Panjaitan, Juniati Siagian, Mangara Siagian, dan Ezra Bungaran. Nah, kemudian inilah kaplingan BKKBN itu semua. Nah, di sini sudah ada permasalahan hukum juga terkait batas-batas kepemilikan antara Mangara Siagian dengan Bonar Siagian, dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat perkara perdatanya kasasi nomor 1498 tahun 2021. Permohonan kami sudah dikabulkan. Nah, untuk persoalan di sini yang ada 3 sertifikat di sini atas nama Samuji Hasan yang membeli dari Edi Andriadi, Lili Marlina, Ahmad Nur Yakin yang membeli dari Dedi Haryanto. Ini sudah proses pembatalan di Kementerian Agraria. Hanya berhubung sudah ada jual beli, dari kementerian meminta kita melakukan proses gugatan secara perdata dulu, baru bisa dibatalkan. Insya Allah di bulan Oktober ini kita akan masukkan gugatannya di PN Kuala Tungkal. Nah, ini semua hasil dari Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat. Peta ini tidak saya buat sendiri, bisa diklarifikasikan oleh pihak Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat. Inilah kurang lebih plotting yang ada di depan, yang menyangkut tadi disampaikan oleh Bapak ada kisru. Sebenarnya tidak ada kisru, Pak. Kita juga dalam permasalahan ini karena dia sudah membawa ormas, anggota ormas dari Ikatan Pemuda Karya Jambi, kita tidak mau melakukan tandingan atau cara-cara koboi, preman, terus pelanggaran hukum, terus anarkis. Kita tidak mau, Pak. Yang kita lakukan adalah sesuai prosedur, mekanisme. Kita meminta perlindungan hukum, bantuan hukum dengan semua pihak. Insya Allah, Pak, kita juga akan mengikuti prosedur dengan benar. Kita tidak akan melanggar hukum dan tidak akan melakukan tindakan ilegal seperti yang dilakukan oleh Mike Mariana Siregar dengan anggota ormas IPK-nya. Kami, oke. Ya. Kalau untuk saat ini kita tidak mau melakukan upaya yang anarkis atau mengundang ormas lainnya atau melakukan tindakan-tindakan di luar penegakan hukum. Sementara saat ini sudah terjadi pemanenan yang dilakukan oleh anggota ormas IPK ataupun Samuji Hasan. Yang penting untuk kami ketahui adalah, untuk diketahui masyarakat banyak adalah mobil yang mengangkut buah itu sudah keluar masuk. Itulah mobil Pak Yono, menantu anaknya Pak Kandar yang tinggal di samping rumah Pak Ateng. Nah, kita dapat informasi semua dari ketua RT. Nah, jadi mobil inilah yang sering keluar masuk mengangkut buah. Terus kemarin katanya pernah ada terjadi pembakaran camp katanya ya, pengerusakan mobil juga. Kalau tidak ada terjadi pengerusakan mobil, tidak ada jadi pembakaran camp, tidak ada. Semua di sana tidak ada kisru, tidak ada apa-apa. Karena kita bersikap kita positif. Kita juga tidak mau merespon tindakan ormas yang anggotanya melampaui undang-undang ormas. Jadi ormas yang dibawa ke sana oleh Hairul Amri Prasetyo dengan Hansel Eka Gultom itu sudah melampaui kewenangannya, sudah melebihi undang-undang ormas, sudah merupakan tindakan ilegal, pelanggaran hukum. Jadi kita sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Polpum
terus direktur keorganisasian, kita sudah ke Menkumham, kita sudah ke KSP, kita sudah ke Sesmilpres, kita juga sudah sampai ke Kapolda dan Panglima. Kita meminta supaya permasalahan ini segera diusut, karena kami masyarakat juga adalah orang yang dirugikan. Jadi kalau mereka merasakan dirugikan, mereka merasa kami panen sawit, silakan mereka membuktikan proses hukum di Polsek Merlung. Jadi mereka memberikan keterangan, mereka memberikan bukti-bukti, karena sudah ada perkara perdata nomor 9 tahun 2020, perkara perdata nomor 16 tahun 2020 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Jadi fakta-fakta persidangan sudah cukup banyak untuk perkara perdata. Sedangkan di kepolisian di tahun 2014 sudah dijelaskan melalui SP2HP, baik mereka yang melaporkan kita yang melaporkan mereka, bahwa perkara ini sudah diberikan SP2HP untuk diproses secara perdata dulu. Kita kemarin sudah minta agar bukti-bukti mereka yang terkait surat Adnan Ma'ruf yang mengeluarkan surat pesira dari kantor pesira Kecamatan Marga Tungkalulu, kita sudah minta dicek untuk di lab. Kita minta mereka yang membuat surat ini, yang mereka yang menyatakan surat ini sebagai buktinya, silakan memberikan bukti-bukti kepada pihak kepolisian supaya diuji lab krim. Tapi sampai tahun 2014 SP2HP dikeluarkan bahwa silakan menempuh upaya hukum perdata secara perdata. Terkait sertifikat yang tidak sesuai tempatnya, saya bisa jelaskan begini. Di tahun 90 sudah terbit SK Gubernur. Sebelum SK Gubernur diterbitkan sudah dilakukan dulu pertemuan di kantor BKKBN. Itu ada rakerda, rakernis dari semua instansi. Nah, instansi inilah dari BKKBN yang menyurati Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jambi, dan kemudian keluarlah SK Gubernur tersebut. Nah, dari situ dibentuklah kelompok tani, kelompok usaha bersama yang ada daftar-daftar namanya. Nah, kemudian dibuatlah peta situasi pembagian tanah. Nah, kita di sana sudah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 93. Karena tahun 90 SK baru keluar, kita baru melakukan pembukaan hutan, penebangan, cincang perun, terus tanam kacang-kacangan, terus pembersihan semuanya. Baru 93 kita mulai melakukan penanaman. Jadi sejak tahun 93 kita melakukan penanaman itu tidak ada orang yang melakukan komplain, tidak ada orang yang istilahnya datang ke situ mengklaim haknya, tidak ada orang datang ke situ menggugat kita, melaporkan kita ke kepolisian, tidak ada. Semua berjalan dengan baik. Sampai kepada tahun 98 itu ada terjadi kebakaran hutan. Di situ meminta supaya semua sawit-sawit yang sudah kita tanam ini yang habis terbakarnya akhirnya kita tanam ulang lagi. Jadi awalnya semua kebun kelapa sawit di sana dulu dibuka dengan SK Gubernur. Selain yang di depan, itu kita jual beli. Nah, yang BKKBN ini kita dasarkan SK Gubernur. Dari SK Gubernur ini kita yang mengelolanya Pak Himpal Siegian. Pak Himpal Siegian lah yang melakukan tebang cincang perun semuanya dengan Pak Syadanur, Pak Sutrisno almarhum. Kemudian dari situ membeli bibit, menanamnya, terus sampai perawatan, terus dimakan hama, baik itu landak, rusa, kijang maupun babi hutan. Terakhir terbakar lagi di tahun 98, sehingga tahun 98 itu kita harus menanam ulang lagi sampai ke tahun 2002. Jadi kita dengan saya sebagai kuasa hukum dari Pak Yasir Sari, karena beliau sudah menguasai kaplingan nomor 456. Di sini ada kaplingannya. Nah, di sini 4 kaplingan 456 29 30 31 456 29 30 31. Nah, kaplingan ini oleh Pak Yasril mau disertifikatkannya. Ketika mau disertifikatkannya, dia harus mengajukan permohonan ke kantor pertanahan Jagung Barat di bulan Agustus tahun 2020. Nah, setelah mengajukan permohonan diukurlah, ternyata di atas bidang tanahnya sudah ada terbit 3 sertifikat. Inilah yang dijelaskan sesuai dengan pertanyaan Bapak. Ada 3 sertifikat di tanah BKKBN itu. Tumpang tindih berarti? Bukan tumpang tindih, Pak. Jadi
Kita memang belum ada sertifikat. Kalau tumpang tindih itu yang sudah bersertifikat dengan yang sertifikat. Kalau kita di sini sudah melakukan penguasaan fisik sejak tahun 90 dengan SK Gubernur. Kemudian tahun 93 kita sudah mulai menanam. Nah, ini sertifikat diterbitkan di tahun 2018. Nah, yang jadi pertanyaannya supaya tidak ada kata-kata istilah tumpang tindih, dari mana muncul sertifikat ini? Asal usulnya. Kok bisa ada sertifikat di atas tanah yang sudah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Jambi, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi. Jadi di tahun 90 itu sudah ada surat verifikasi dari BPN Provinsi Jambi. Jadi dengan surat itu sepertinya kita sudah tahu ini BPN Provinsi Jambi. Ya, ini tanah yang dicadangkan itu, Pak. Ini adalah lampiran. Ini lampiran SK Gubernur tahun 1990. Ini adalah lampiran SK Gubernur 1990. Jadi saya bisa menjelaskan terkait adanya sertifikat di sana itu ilegal. Sertifikatnya tetap legal karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tetapi prosedurnya. Jadi ada proses pelaksanaan pensertifikatan. Proses pelaksanaan pensertifikatan inilah yang tidak dikaji oleh Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat. Karena sifat dari Kantor Pertanahan adalah negatif. Mereka tidak berhak menanyakan data-data segala macam. Namun demikian, kalau mereka membawa surat Adnan Ma'ruf seperti ini untuk dijadikan alas hak penerbitan sertifikat, ini sudah pasti salah dan keliru. Karena di sini surat ini Kantor Pesirah Kepala Marga Kecamatan Tunggalulu. Jadi kantor Pesirah dengan kantor kecamatan tidak pernah berkantor bersama-sama. Kemudian tidak ada huruf besar dalam redaksinya. Surat Pesirah itu nggak ada huruf besar. Apalagi ada penggunaan kata CS di sini. Kemudian ada tulisan lagi di sini. Demikianlah surat keterangan ini diberikan sebagai bukti hak kepemilikan tanah. Jadi kalau dari oknum Kantor Pertanahan Tanjung Jabung Barat yang tidak mengkaji, tidak melihat dokumen pendaftaran tanah yang diajukan oleh Edi Andriadi, Lili Marlina, Dedi Arianto pada waktu tahun 2018 untuk membuat sertifikat itu perlu diusut tuntas karena ini adalah bagian mafia tanah. Kenapa saya sebutkan mafia tanah? Karena surat-surat ini bukan cuma sekali beredar. Ada lagi surat yang lainnya lagi beredar seperti ini lagi. Intinya hampir sama. Jadi untuk melakukan klaim lahan, mereka menggunakan surat-surat seperti ini. Nah, mudah-mudahan penyidik baik dari kepolisian, kejaksaan segera melakukan tindakan karena ini merupakan praktik mafia tanah. Harapan ke depan dengan adanya sengketa lahan yang ada di kilometer 73 itu, Pak? Saya sebagai pemilik lahan di sana juga, terus teman-teman yang lain berharap semua mekanisme dan proses dan prosedur dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota ormas yang di sana yang sudah menduduki tanah, merusak kebun kita, memanen segala macam, supaya bisa ditindak sesuai dengan undang-undang pidana. Untuk keperdataannya, supaya semua pihak melakukan proses keperdataannya di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Jadi ke depan harapan saya yang paling besar kepada pemerintahan Provinsi Jambi, pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah hukum ditegakkan, tidak tajam ke atas, tidak tumpul ke bawah, tajam ke atas, atau tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Maksudnya begini, semuanya harus netral. Kita tidak peduli siapapun, tidak ada tebang pilih. Saya siap diperiksa, siap untuk dimintai keterangan kapanpun juga terkait permasalahan tanah ini. Yang lebih baiknya lagi, ya berkoordinasi dengan pemerintahan Provinsi Jambi, kemudian dengan Kesbangpol, karena semuanya ada urutan, ada tolak ukurnya. Kita juga di sana sudah bersertifikat semua. Ada masyarakat juga yang sudah melakukan jual beli. Nah, kedatangan ormas di sini
sangat meresahkan masyarakat. Kiranya dari pemerintahan Provinsi Jambi, dari penyidik Polda Jambi, dari Polres Tanjung Jabung Barat segera memberikan sanksi pidana kepada ormas yang melakukan tindakan ilegal ini. Tapi saya tidak bilang ormasnya, anggota ormasnya. Terlebih kepada anggota ormas yang bertindak melampaui kewenangan undang-undang ormas. Demikian, terima kasih. Ya, Mas Gultom ya, Sekjen IPK Provinsi Jambi ya. Benar? Benar. Pak Gultom ya. Ya, kita di sini sebagai DPD IPK Provinsi Jambi dikuasakan untuk melakukan penjagaan ataupun pengamanan di dua lahan tersebut di kilometer 73. Itu ada 18 hektar dan 27 hektar. Yang 27 hektar itu sendiri itu lahan yang tidak bermasalah, yang sudah ada sertifikat, tetapi ditanam oleh pihak Himpal Siagian sawit, sehingga mereka mengklaim bahwa itu adalah sawit mereka. Dan kita di sini diberikan kuasa penuh untuk menjaga lahan tersebut di 27 hektar itu. Sudah berapa lama kejadian? Kejadiannya itu dari tahun 78 ya, 78. Cuman kita baru diberikan kuasa itu dari tahun sekarang, 2021. Harapan ke depan adalah dari pihak Bapak Siagian sendiri dengan pihak yang memberikan kita kuasa untuk bisa bermediasi atau menemukan solusi yang terbaik dalam lahan tersebut. Lapangan sekarang kami sudah berada di lapangan dan menguasai di lahan yang 27 hektar. Karena dari lahan tersebut kami sudah diberikan kuasa kepada pemilik lahan tersebut untuk menjaga asetnya, untuk memberikan pengamanan di situ agar dari pihak Bapak Siagian sendiri tidak bisa sembarangan untuk menduduki lahan tersebut. Karena lahan tersebut sudah jelas memiliki berkas sertifikat apapun dari pemerintah setempat. Keinginan kami kepada Pak Himpal Siagian yaitu bertemu langsung dengan orang yang memberikan kami kuasa, Pak Haji Samuji dan Pak Edi Andriadi, untuk segera memberikan solusi ataupun mengkonfirmasi ataupun juga meng-cross check data mana yang lebih duluan atau data mana yang lebih jelas. Itu aja. Sampai saat ini dari pihak Bapak Himpal Siagian sendiri tidak pernah ingin bertemu ataupun tidak pernah mau bertemu dengan pihak daripada pemberikan kami kuasa, Pak Haji Samudi dan Bapak Edi Adriadi. Ya. Tanggapan Pak Himpal Siagian setelah diduduki oleh IPK di lahan sawit itu apa, Mas? Malahan kejadian sekarang dari pihak Bapak Himpal Siagian sendiri, dia mengkuasakan kepada anaknya mungkin Mangara Siagian, dan Mangara sendiri telah memberikan laporan-laporan palsu ke DPP IPK Provinsi di Medan. Dia bilang kita DPD IPK Provinsi Jambi mengintimidasi masyarakat, menduduki lahan masyarakat yang sudah terbukti dan jelas data dan sertifikatnya. Dan kami sendiri tidak pernah, dari DPD IPK Provinsi Jambi tidak pernah mengintimidasi masyarakat karena kami duduk lahan itu sesuai dengan kuasa hukum daripada pemilik lahan dan ada sertifikat ataupun data-data yang kami pegang. Itu aja, terima kasih. Ya. Ada. Ika Siregar sebagai kuasa hukum daripada Ikatan Pemuda Karya dan kuasa hukum pemilik tanah Bapak Samuji ya. Harapannya ke depan dengan kejadian ini? Iya, kami ingin supaya konflik lahan yang sudah terjadi lama di Desa Muara Papalik ini jelas, gitu ya. Kalau memang lahan ini adalah milik warga, karena data kami jelas itu lahan tanah adat yang dibagikan kepada warga Muara Papalik tahun 78. Kalaupun kemudian Pak Himpal Siagian atau siapapun bisa mendapatkan sertifikat di atas tanah tersebut, kami mempertanyakannya dasar kepemilikannya apa. Nah, iya, yang kami tahu itu lahan tanah adat milik warga, kemudian dikuasai oleh Pak Himpal Siagian. Dari data yang ada, justru kami tidak menemukan ada sertifikat atas nama Pak Himpal Siagian atau Mangara Siagian. Yang ada adalah berdasarkan dokumen peradilan sebelumnya, itu hanya ada nama 5 orang dan tidak ada nama Pak Himpal Siagian.
posisi sekarang kami meminta kejelasan dari pihak BPN Tungkal supaya membuka semua warkah dari semua sertifikat yang ada di lahan itu supaya jelas gitu. Siagiannya. Informasi yang kita dapat beliau mulai masuk ke sana sejak tahun 93 sampai sekarang ya. sampai sekarang. Selama ini belum ada gugatan ke Pak Simpal itu. Tahun lalu ada gugatan, Pak Edi Andriadi selaku pemilik lahan itu melakukan gugatan ke pengadilan, tetapi memang gugatannya NO. NO bukan berarti gugatannya tidak diterima ya. NO itu kan hanya tidak diterima karena syarat formalnya kurang. Nah, NO itu dasarnya karena Pak Edi Andriadi hanya menggugat Pak Himpal Siagian, sementara di lokasi itu bukan hanya Pak Himpal ternyata yang ada sertifikatnya, tapi ada 5 nama lain dan tidak ada nama Pak Himpal Siagian. Legalitas Pak Simpal Siagian menguasai lahan itu? Kami mendapati dokumen berupa akta jual beli antara Pak Himpal Siagian dengan almarhum Muhammad Daud, tetapi ada juga dokumen dari pernyataan almarhum Muhammad Daud yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan jual beli kepada Pak Himpal Siagian dan tidak pernah hadir di kantor camat selaku PPAT di Muara Papalik untuk menandatangani AJB. AJB itu lucunya justru di AJB justru dinyatakan lahan itu yang masuk dalam objek jual beli ada seluas 4,5 hektar, posisinya persis di samping PT RAL, bukan di lokasi yang sekarang menjadi masalah. Urgentnya keterangan dari BPN Tungkal, dibukalah semua warkah supaya jelas dari mana dasar keluar alas haknya yang ada di lahan yang sekarang sedang bersengketa. Terus dengan adanya gugatan dari Mak Mika dan kawan-kawan ini, respon Pak Simpal Siagian apa, Mbak? Iya, kami dalam proses untuk melayangkan gugatan, menunggu jawaban dari BPN supaya kita tidak lagi salah menggugat. Nah, yang kami lakukan adalah kami duduk di lahan yang jelas legalitasnya, jelas alas haknya. Kemudian kenapa kami duduk di situ? Karena yang punya lahan pun selama ini terhitung sejak membeli lahan itu tidak pernah bisa masuk ke lokasi lahan, tidak pernah bisa melakukan pemanenan karena diintimidasi oleh Pak Himpal Siagian CS. Nah, justru kemudian yang terjadi berkembang masalah. Himpal Siagian dan Mangara Siagian mengatakan kita yang melakukan tindakan premanisme. Di mana premanisme yang kami lakukan? Kami menduduki lahan dari orang yang memberikan kuasa secara sah di lahan dia, melakukan pemanenan, pemanfaatan dan penguasaan lahan. Kenapa Pak Himpal Siagian merasa kami intimidasi? Apa bentuk intimidasi yang kami lakukan? Yang ada justru kami sebenarnya selaku pemilik kuasa yang diintimidasi karena ketika kami melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kuasa yang kami terima, ada anggota dewan, ya, ada oknum anggota dewan yang masuk ke lokasi, mempertanyakan dan menyalahkan tindakan kita. Gitu. Yang terjadi justru ada satu kejadian, ada tindak pidana pencurian, di mana ketika saat ini sedang berproses di Polsek Merlung. Dan diindikasi yang menyuruh untuk melakukan pencurian lahan di lahan yang tidak bermasalah itu adalah saudara Mangara Siagian. Audio Jungle.